Ya salah lagi Pak. Bapak Yahweh itu Pak, makanya saya tanya, apakah yang turun ke dunia itu Bapak? Bapak menjawab firman. Nah, firman itu bukan Bapak, tapi firman itu bagian dari diri Bapak. Nggak ada bagian. Nggak ada Pak, baca. Tolong Bang Valen tunjukkan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Mari kita lihat apakah Bapak yang turun sendiri sesuai dengan ajaran Pak Henry Tan ini. Bang Valen tolong kita baca Bang. Iya, oke, sebentar saya baca dulu Pak ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 ya. 14 ya. Yohanes pasal 1. Oke nih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat keempat, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, bukan Bapak yang jadi manusia, Pak, di ayat itu, tapi firman yang menjadi manusia. Lah, ya, Pak Henry Tan mengatakan Bapak menjadi manusia. Di mana ayatnya, Pak? Bapak menjadi manusia, mana? Aku nggak ngomong Bapak yang jadi manusia itu firman. Nama Yesus yang ada di surga, di mana ayatnya, Pak? Yesus menjadi Bapak di surga. Ketika dia sudah di dunia, dia jadi Yesus di surga, jadi Bapak. Mana, Pak? Jadi Allah. Ya, Yohanes 17 ayat 12. Baca. Tidak ya, ada di situ, Pak, dikatakan. Yohanes berapa, Pak, ATD? 17 ayat 12, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Oke, Yohanes ya, 17 nama Bapak ayat yang berikan ke dia, bukan dia sendiri, bukan? Pak ATD ini. Ya, mungkin ada tanggapan dulu Pak Ivan. Begitu kira-kira obrolan saya dengan Pak ATD ya. Jadi dia mencari Bro Kia, doa Bapak kami ini kan atas permintaan para murid pada waktu itu. Mereka mengatakan ajarkanlah kami berdoa kan, karena murid-murid daripada Rasul Yohanes dari Yohanes Pembaptis diajarkan berdoa juga, makanya mereka meminta kepada Kristus untuk ajarlah mereka berdoa. Nah, sehingga kalau dikatakan bahwa setelah kenaikan Kristus maka doa ini tidak lagi didaraskan, ini menurut saya bertentangan dengan konsekuensi logis akal nalar sehat. Bagaimana bisa murid-murid Kristus yang meminta untuk diajarkan doa, terus kemudian setelah Yesusnya tidak berada bersama mereka, maka mereka tidak lagi mengucapkan doa yang diajarkan itu. Ini kan menjadi susah untuk kemudian kita bisa menerima bahwa ini adalah sesuatu yang realita. Nah, persoalannya sekarang kan dia bertanya lagi, argumentasi of silence lagi, Bro Gia. Karena di dalam kitab suci khususnya Perjanjian Baru memang tidak dikisahkan bagaimana liturgi ataupun perayaan ibadah daripada jemaat mula-mula secara detail. Tetapi kalau kita berbicara tentang liturgi, misalnya kita bicara liturgi Rasul Yakobus atau Rasul Markus, nah semua mendaraskan doa Bapa kami ini dalam liturgi tersebut, yang kemudian kita wariskan praktik itu. Nah, ini kan bahaya menggunakan argumentasi of silence, karena teksnya tidak tertulis demikian, tidak dikisahkan demikian, maka diasumsikan, langsung diyakini, langsung didoktrinkan, bahkan mungkin didogmakan bahwa itu tidak dipraktekkan.
wah ini kan kacau sekali logika seperti ini. Ajaran seperti ini menjadi berbahaya. Nah, bisa saja nanti tiba-tiba karena tidak dituliskan di situ bahwa para rasul ataupun jemaat perdana itu melakukan hal-hal yang bertentangan, karena tidak ditulis, orang bisa saja mengikuti argumentasi yang sama. Mereka lakukan itu, atau mereka tidak lakukan ini karena tidak ditulis. Nah, ini kan persoalan, menjadi masalah. Gitu. Argumentasi of silence ini menjadi masalah jika tidak didukung dengan ekstra biblikal yang lain. Dalam arti kata, dia harus mencari di luar daripada Alkitab untuk mendukung teori ataupun argumentasinya dia. Artinya dia harus menunjukkan bahwa memang dalam sejarah jemaat perdana, katakan misalnya 100-200 tahun hingga 500 tahun misalnya, atau mungkin sebelum Konsili Konstantinopel yang pertama misalnya, bahwa tidak pernah didoakan oleh para rasul atau pengganti para rasul atau jemaat. Nah, argumentasi ini mungkin bisa diterima. Tetapi kan tidak demikian. Kalau hanya berdasarkan kepada teks yang tertulis dalam kitab suci, maka kita punya banyak argumentasi yang justru akhirnya akan bertentangan dengan logika akal sehat atau nalar sederhana kita. Nah, ini yang digunakan oleh Henry Tan yang memang menurut saya ya mungkin barangkali ada keterbatasan dalam kemampuan dia mengolah silogisme, mengolah logika. Dia hanya melihat begitu tidak tertulis, maka otomatis karena tidak tertulis berarti itu tidak ada. Itu tidak dilakukan, itu tidak dipraktekkan, itu tidak diajarkan. Ini kan berbahaya sekali. Dan mungkin bisa kita himbau kepada para jemaatnya atau para umat anggota gereja online-nya dia untuk kemudian mencerna kembali pengajaran-pengajaran yang justru nanti akan berpotensi membahayakan bagi keselamatan anggota gereja ataupun anggota jemaatnya yang dipimpin oleh Henry Tan ini. Mungkin demikian, Prof. Ya, sebelum saya ke Pak Dwi ya, Pak Dirut ya. Jadi waktu itu saya mengatakan bahwa ketika Firman menjadi manusia, itu pribadinya dengan Bapa jelas berbeda, ya, karena Firman menjadi daging, ya. Jadi itu harus dibedakan dengan hakikatnya, yang sama dengan Bapa hakikatnya atau substansinya. Nah, lalu dia berputar-putar seperti tadi. Ya, tadi saya kan mempertanyakan mengenai beberapa hal tadi, Bapak Ibu ya. Tadi Bapak Ibu lihat yang saya tanyakan kan, apakah karena dia menolak kata Bapa, ya dia mengatakan ya Yesus yang ada di surga juga gitu. Jadi nama Yesus yang ada di surga itu ya Yesus juga gitu. Nah, jadi makanya saya tanya, kalau begitu semua kata yang mengandung kata Bapa berarti harus dihapus gitu. Dan apalagi dia menolak dua Bapa kami itu. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu ada kaitan dengan video yang kita tanggapi hari ini. Dari omongan dia tadi itu, dia juga sebenarnya dalam arti tertentu dia bertentangan dengan seluruh kekristenan yang masih memakai doa Bapa kami. Dan saya kira itu sampai Kristus datang, itu harus kita pakai. Karena apa? Tadi Pak Ivan sudah mengonfirmasi bahwa itu permintaan dari para murid. Guru, ajarkanlah kami berdoa seperti Yohanes mengajarkan muridnya berdoa. Nah, apakah para murid setelah itu mereka sedang bermain-main dengan Yesus atau sedang tidak serius mengatakan itu? Tidak, itu serius. Mereka meminta, ajarkan kami doa seperti Yohanes mengajarkan murid-muridnya. Ya. Dan kita tahu Bapak Ibu, dokumen-dokumen tertua dalam liturgi gereja, doa Bapa kami itu selalu didoakan. Nggak ada itu catatan sejarah atau catatan dari jemaat perdana yang mengatakan mereka menolak doa Bapa kami. Bahkan mereka yang meminta kepada Yesus. Itu. Oke, mungkin ada tanggapan dari Pak Dirut ini yang bisa mempelajari psikologi dari orang yang sedang ngomong tadi. Silakan Pak Dirut. Terima kasih Bung Gea. Salam damai Bung Gea, Om Ivan. Shalom. Berkat Tuhan bersama kita. Amin. Amin. Jadi tanggapan saya sederhana aja, Bung Gea, Pak Ivan, Om Ivan. HTD ini selalu pengen kayak menyerang, menyudutkan atau bahkan menghujat kekatolikan ya.
Jadi dikarenakan mungkin lagi berusaha naik-naik ke puncak gunung atau panjat sosial ya, gunung sosial. Karena apa namanya, sudah seringkali melakukan hal demikian. Satu hal yang saya sempat merasakan gitu, kalau saya jadi dia tuh apa sih yang ada dalam pikiran atau benak saya kalau saya jadi dia ya. Rupanya kalau saya jadi dia, dalam benak pikiran saya, karena saya tidak mendapatkan ajaran yang benar, Bung Gea, Om Ivan. Jadi sekali lagi sering saya sampaikan juga, ya, dia mendapatkan dongeng dari cerita dari dongeng orang-orang yang tertidur, yang bermimpi. Itu. Saya selalu menyebutkan orang yang sedang bermimpi, saya selalu menyebutkan mereka itu mengigau, karena apa? Di luar Katolik itu, sekali lagi ya, apalagi yang denom-denom ini, mengalami Jerusalem Syndrome. Itu halusinasi yang luar biasa, yang akut ya. Jadi dia mencomot ayat-ayat, lalu menafsirkan secara brutal, selalu seperti itu, tanpa memberi kesempatan pada dirinya untuk belajar dengan benar, ajaran yang benar seperti apa gitu. Itu satu. Yang kedua, saya tidak akan pernah bosan mengatakan ini, Bung Gea, Om Ivan. Yang kedua itu adalah ya, kutub yang melekat pada mereka yang mengikuti ajaran penyesatan itu sangat nyata. Kutub dari Bapak Gereja kepada Martin Luther, pengajarnya.